Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya Ahmad Jalaluddin, yang kedua Khairunisa, yang ketiga Rubiatul Adawiyah, yang keempat Dita Maripa Soraya, dan yang kelima Dia Sauki Sobari. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan secara singkat terkait bisnis plan yang telah ditugaskan. Nah, adapun bisnis plan yang kami ambil yaitu jasa tes kesetiaan pasangan. Langsung saja ke deskripsi. Bisnis jasa tes kesetiaan pasangan seringkali dikenal sebagai dengan nama layanan jasa cek kesetiaan. Adalah industri yang berkembang di beberapa negara termasuk di Indonesia. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu yang meragukan kesetiaan pasangannya, baik dalam hubungan romantis, pernikahan maupun hubungan informal. Yang menjadi latar belakang permasalahan ini adalah hasil dari survei yang telah dilakukan oleh Just Dating menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia sebagai negara yang memiliki kasus perselingkuhan tertinggi, yaitu sebanyak 40%. Nah, perselingkuhan yang terjadi ini diantaranya pada rentang usia 30 sampai 40 tahun sebanyak 32%, disusul dengan usia 19 sampai 29 tahun sebanyak 28%, dan 40 tahun sampai 49 tahun sebanyak 24%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% perselingkuhan di Indonesia dilakukan pada usia dewasa muda. Begitu. Jadi secara singkat yang terjadi fenomena ini menjadikan dengan adanya fenomena ini, maka jasa tes kesetiaan pasangan menjadi bisa dikatakan solusi untuk mempermudah dari setiap pasangan. Selain itu, faktor pendukung atau yang mendorong berkembangnya bisnis ini adalah banyaknya individu yang merasa tidak percaya kepada pasangannya, atau sering terjadinya kasus perselingkuhan yang melanda banyak hubungan. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena yang telah saya jelaskan tadi, jasa tes kesetiaan pasangan bisa menjadi salah satu solusi untuk mempermudah mendapatkan informasi atau mempermudah mendapatkan tempat untuk bisa dikatakan bercerita seperti itu. Yang selanjutnya, visi dan misi dari jasa tes kesetiaan pasangan serta tujuannya. Visinya yaitu menjadikan mitra terpercaya dalam membangun hubungan yang kuat dan sehat dengan menyediakan layanan tes kesetiaan yang profesional, objektif, dan etis. Adapun misinya yang pertama yaitu memberikan layanan tes kesetiaan yang akurat dan terpercaya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan dan privasi klien. Yang ketiga, menyediakan layanan yang profesional dan etis. Yang keempat, memberikan edukasi dan konsultasi. Yang kelima, membantu klien dalam mengambil keputusan. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui kebenaran. Yang kedua, memberikan kepastian. Yang ketiga, membantu mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi usaha. Di sini ada 5 poin dalam strateginya. Yang pertama, fokus pada target pasar. Antaranya yaitu yang pertama, identifikasi target pasar. Siapa yang paling membutuhkan layanan kita, seperti itu contohnya.
Yang kedua, bangun citra profesionalitas dan terpercaya dengan cara menjaga etika dan integritas atau bersikap profesional dalam menjalankan tugas. Saya menyebutkan secara singkat saja karena durasi. Yang ketiga, promosikan layanan dengan strategi yang tepat, yaitu seperti media sosial, iklan, atau mengadakan kolaborasi. Yang keempat, pertimbangan aspek legalitas dan etika, seperti memahami peraturan yang ditentukan dalam suatu daerah. Yang kelima, berikan layanan pelanggan yang luar biasa, seperti tanggapi pertanyaan dan keluhan dengan cepat. Jadi setelah treatment kita mengadakan dialog terkait layanan yang telah kami berikan. Nah, adapun profil untuk selanjutnya, profil perusahaan. Yang pertama ada struktur organisasi. Ahmad Jalaluddin bertugas sebagai CEO. Yang kedua, Khairunisa bertugas sebagai CMO. Yang ketiga, Rubiatul Adawiyah bertugas sebagai CFO. Yang keempat dan kelima bertugas sebagai CTO. CEO job desk-nya atau tugasnya yaitu direktur utama dan manajer SDM. Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan perusahaan, bertanggung jawab untuk pengelolaan sumber daya manusia, termasuk merekrut atau melatih untuk regenerasi pekerja yang lainnya. Tugas CMO adalah manajer pemasaran dan penjualan dan tim teknologi dan IT. Jadi ini bertugasnya lebih ke promosi layanan atau menyediakan dukungan yang lainnya seperti banner atau papan iklan seperti itu. Yang CFO yaitu Rubiatul bertugas sebagai manajer operasional dan manajer keuangan dan akuntansi. Dan yang kelima, CTO bertugas sebagai tim pengembangan produksi atau layanan dan tim tes dan evaluasi, customer service atau layanan pelanggan, dan yang terakhir legal atau hukum. Nah, adapun tagline-nya yaitu satukan hati, tingkatkan komunikasi. Deskripsi logo perusahaan bisa dilihat dari skrip yang telah kami sediakan atau slide yang telah kami perlihatkan. Adapun filosofinya, Heart and Truth Investigation dengan desain huruf H dan T yang diapit oleh gambar stetoskop dan bunga mawar, memiliki filosofi yang mencerminkan bisnis jasa tes kesetiaan dengan cara yang unik dan menarik. Seperti itu kurang lebih. Yang selanjutnya, produk atau jasa yang ditawarkan. Deskripsi produk. Bisnis jasa tes kesetiaan pasangan seringkali dikenal sebagai nama layanan jasa cek kesetiaan, adalah industri yang berkembang di beberapa negara. Nah, tampilan mereknya sesuai dengan logo yang telah diperlihatkan sebelumnya. Proses pembuatan produk jasa. Prosesnya pada bab ini, proses pembuatan produk ini termasuk ke jasa, jadi tidak memproduksi barang fisik melainkan memberikan layanan kepada klien. Oleh karena itu, pembuatan produk pada bisnis kami merujuk pada bagian merancang, mengembangkan, dan memberikan layanan investigasi kesetiaan yang profesional kepada klien.
Nah, untuk selanjutnya diferensiasi. Hal ini membedakan jasa tes kesetiaan pasangan dengan jasa yang lain yang sudah ada di antaranya yaitu yang pertama pendekatan holistik dan empatik, yang kedua transparansi dan keamanan data, yang ketiga sesi konseling sebelum dan setelah. Selanjutnya layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Selanjutnya teknologi canggih dan etika. Pendekatan non judgmental dan dukungan positif. Jasa yang mendidik. Pendekatan jangka panjang dan keanggotaan. Untuk selanjutnya dukungan emosional yang berkelanjutan. Selanjutnya hasil yang jelas dan terbuka, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu analisis usaha. Yang ke-1 analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada 4. Yang pertama ada kekuatan, kedua kelemahan, ketiga peluang, dan yang terakhir ancaman. Di sini saya akan menyebutkan satu saja dari kekuatan. Yang pertama tingginya permintaan karena tingginya tingkat perselingkuhan, kekuatannya seperti itu. Adapun kelemahannya yaitu akurasi dan validasi sering dipertanyakan karena banyak tes yang tidak ilmiah dan tidak mudah dimanipulasi. Adapun peluangnya yaitu pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dan validasi tes. Dan yang terakhir ancaman, yaitu persaingan dan dari perusahaan lain yang menawarkan layanan serupa. Nah, adapun bisnis model kanvasnya bisa dilihat dari gambar yang telah kami sediakan. Nah, selanjutnya ada pemasaran. Yang ke-1, target pasar, ada beberapa poin. Yang pertama, target pasarnya yaitu pasangan yang merasa tidak pasti dengan pasangannya. Yang kedua, pasangan yang mengalami krisis hubungan. Yang ketiga, individu yang menjadi korban ketidaksetiaan dari pasangannya. Yang keempat, mereka yang mencari pembuktian sebelum komitmen lebih lanjut. Yang kelima, segmen pasar online dan aplikasi kencan. Yang keenam, pasangan yang mengalami jarak fisik atau yang sering kita kenal dengan istilah LDR. Yang terakhir, individu dengan kepribadian cemas atau paranoia, jadi memiliki kecemasan yang tinggi. Nah, yang kedua tadi, yang pertama target pasar dan yang kedua yaitu pesaing. Yang pertama ada Truthfinder. Truthfinder adalah perusahaan yang menyediakan jasa tes kesetiaan pasangan yang juga dikenal sebagai layanan deteksi perselingkuhan atau investigasi. Layanan utama yang pertama tes kesetiaan, yang kedua deteksi perselingkuhan, yang ketiga investigasi hubungan, yang keempat pengawasan online. Metodenya yaitu wawancara dengan saksi, yang kedua pengawasan fisik, yang ketiga analisis data digital, dan yang terakhir pemeriksaan catatan publik. Nah, yang ketiga dari sebelumnya yaitu strategi pemasaran. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, strateginya pemasaran digital atau online marketing. Yang kedua, influencer marketing. Langkah-langkahnya yaitu mencari influencer yang tepat. Yang ketiga, pemasaran melalui media sosial. Yang keempat, pemasaran dengan pendekatan sensitif.
Yang kelima, kemitraan dengan terapis hubungan atau konselor, yaitu bekerja sama dengan para psikolog seperti itu. Selanjutnya pemasaran melalui email seperti itu. Nah, selanjutnya materi tentang atau pembahasan tentang aspek keuangan. Yang pertama ada kebutuhan. Modal awal untuk jasa hard and true tersebut bisa bervariasi tergantung skala dan jenis layanan yang akan disajikan. Nah, berikut beberapa modal yang diperkirakan untuk jasa ini. Yang pertama ada pendaftaran usaha, jumlahnya 1 kali seharga 500.000. Yang kedua, izin operasional seharga 500.000, promosi atau iklan seharga 1 juta, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari tampilan yang telah kami sediakan, baik itu di skrip maupun di PowerPoint. Nah, adapun harga jual pokok jasanya yaitu bervariasi. Ada jadi 2 metode, ada metode offline maupun online. Nah, adapun untuk konsultasi online-nya yaitu seharga 150.000. Adapun investigasi konsultasi online 150.000 dan investigasi online 200.000. Nah, adapun untuk offline-nya yaitu untuk konsultasi seharga 500.000 dan investigasi offline-nya 600.000. Harga jualnya masuk ke poin yang ketiga. Ada 2 jenis metode. Yang pertama metode konvensional dan yang kedua metode digital, online sama offline. Harganya 1 juta untuk metode konvensional dan 3 juta untuk metode digital. Nah, target pasar penjualan per hari atau per bulan. Untuk per hari kita menargetkan 1 sampai 5 tes. Nominal yang didapatkan yaitu kurang lebih antara 1 sampai 5 juta. Ini untuk per hari, mohon maaf. Metode konvensionalnya. Adapun untuk metode digitalnya adalah 1 sampai 3 tes per hari. Adapun keuntungan yang didapat per harinya sekitar 3 sampai 9 juta. Untuk per bulannya metode konvensional adalah 7 sampai 150 tes. Nominal yang didapatkan yaitu kurang lebih 7 sampai dengan 150 juta. Adapun jumlah tes melalui metode digital per bulan adalah 50 sampai 120 tes. Nominal yang didapat adalah kurang lebih 150 sampai 360 juta. Nah, untuk selanjutnya analisis pulang pokok. Keterangannya FC fixed cost dan VC variable cost. Adapun untuk fixed cost-nya yaitu 18 juta. Variable cost-nya 22 juta. P sama dengan price per unit. Online 350 ditambah 3 juta sama dengan 3.350. Adapun untuk offline-nya 1.100.000 ditambah 1 juta sama dengan 2.100.000. BEP-nya yaitu 18 juta dikali 3.350
dibagi 22.600.000. Hasilnya yaitu 2.668.000. BFV offline-nya yaitu 18 juta dikali 2.100.000 dibagi 22.600.000 rupiah. Hasilnya yaitu 1.673.000 rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.